Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Wahda TV Gorontalo yang saat ini sedang menyaksikan acara live kami di fanpage Wahda Islamiyah Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Senang sekali mendengar kabar antum dan keluarga tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan kami selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga antum, keluarga dan orang-orang yang antum cintai, dan bila mana siapapun yang memiliki persoalan, mudah-mudahan Allah beri jalan keluar dan Allah taala selalu memberi berkat terhadap rezeki, keluarga, harta yang saat ini dimiliki, serta kami berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga perjumpaan kita di dunia ini Allah taala kembali akan perjumpakan kita di surga Firdausil A'la bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kajian sirah nabawiyah dengan wajah dan keadaan yang santai seperti ini insyaallah akan hadir setiap pekan di jam seperti ini di malam Jumat insyaallah ta'ala. Oleh karenanya sebelum kajian ini dimulai, bagi antum yang masih ingin minum air, buatkan kopi atau ada snack, silakan persiapkan segala sesuatunya, dan jangan lupa untuk kembali lagi duduk santai bersama kita, dan pastikan kuota internet insyaallah masih cukup menemani bincang-bincang kita malam hari ini. Telah hadir bersama kita guru kita Ustadz Ishaq Abdul Razak Bakari. Saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Segar sekali antum kelihatan malam ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Ustaz, sebelum kita meminta antum untuk memberikan fawaid, kita akan mengingatkan kembali pemirsa bahwa kajian kita berangkat dari dakwah jahriyah. Pada pekan yang lalu kita berbicara tentang dakwah sirriyah atau dakwah fardiyah yang dimulai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada yang menyebut bahwa fase itu sekitar 6 bulan, ada yang mengatakan 3 tahun. Wallahu taala alam waktu yang pas berapa lama hal tersebut. Namun sesudah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW, fasda bima tu'mar, ya, bahwa kabarkan serta beritahukan dari apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepadamu. Disinilah Nabi SAW menyampaikan dakwah ini secara terang-terangan, ya, tabligh, penyampaian secara umum. Maka disebutkan Nabi SAW naik di atas Jabal Abi Qubais yang ada di dekat Ka'bah, kemudian memanggil orang-orang Quraisy, wasobaha, ya, berkumpul, ya, semua orang melihat bahwa di puncak bukit itu As-Sadiqul Amin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW menguji mereka dengan beberapa pertanyaan yang materi ini telah kita bicarakan pada pekan yang lalu. Kemudian Rasulullah SAW yakin bahwa mereka percaya bahwa ma jarabna alaikal kadhib wal qat, kami belum pernah didustai, maka tidak mungkin kami tidak percaya apapun yang disampaikan oleh Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, unzirku baina yaday sa'ah, bahwa di hadapanku ini ada sa'ah, ada hari kiamat. Walaupun bertepatan juga bahwa Jabal Abi Qubais tempat Nabi SAW berdiri, Nabi mengatakan di depanku ini ada sa'ah, ada hari kiamat. Hari ini pun ada namanya sa'ah ataupun berdiri jam yang begitu besar di ya, Tower Zam-Zam. Padahal ini 14 abad yang lalu Nabi SAW mengatakan bahwa di depan beliau ada jam, ya, dan hari ini menjadi Tower Zam-Zam, Masya Allah, yang ada simbol jam di atasnya. Maka Rasulullah SAW memproklamirkan diri bahwa beliau adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan ajaran ini, ya. Namun sayang sekali satu di antara kerabat Nabi SAW menghardik Nabi, mengatakan, alihadza jawatana, hanya untuk ini kami dikumpulkan. Dan Rasulullah SAW mengatakan ya, sehingga dia menghardik Nabi SAW, tabban laka sairul ayyam, engkau celaka di semua waktu. Dan Allah Subhanahu wa taala membalas hardikan Abu Lahab tersebut dengan Allah taala mencela sendiri Abu Lahab dengan tabat yada Abi Lahab
watab ila akhiril ayah dengan istrinya. Disinilah awal mula jahr dakwah tersebut. Dan Rasulullah SAW mengetahui bahwa ketika pamannya menolak Abu Lahab ini, Nabi SAW dalam kesempatan kali kedua tinggal mengundang orang-orang yang tidak dihadiri oleh Abu Lahab. Di sini Nabi menyampaikan kepada, ya Sofia binti Abdul Muttalib, wahai tanteku Sofia, ya, sali, mintalah apa yang engkau inginkan. La ugni anki minallahi syai'a. Wahai Fatim binti Muhammad, mintalah apa yang engkau inginkan dari dunia ini. La ugni anki minallahi syai'a. Dan masuklah ke dalam Islam orang-orang tapi umumnya didominasi oleh orang-orang yang dalam kasta sosial penduduk Makkah pada saat itu disebut dengan orang-orang yang rendah ataupun para bangsa budak, ya, sehingga yang mendominasi pengikut Rasulullah SAW orang-orang yang tidak memiliki jabatan atau pengaruh baik sosial ataupun harta. Ya, tercatat di antara mereka adalah keluarga Yasir, anaknya Ammar, istrinya Sumayyah, ada Bilal, ada juga Khabbab bin Arad, dan orang yang mulia pada saat itu yang terhormat, memiliki harta, memiliki kedudukan sosial adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin barangkali minta fawaid atau apa barangkali pelajaran ini bisa diambil di awal daripada dakwah jahriyah ini pada ustadz kita, pada Pak Kiai Ustadz Ishaq Bakari alaihi falyatafaddal mashkura wa majura. Tafadhal Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz Yusuf. Kita bersyukur pada Allah kembali kita bersama. Semoga kebersamaan ini akan selalu diabadikan oleh Allah sampai di surga nanti insyaallah, bersama para penonton setia insyaallah. Amin. Dan memang kita harapkan bahwa salah satu sifat dan ciri penghuni surga itu adalah sudah tidak ada lagi ghil, penyakit hati. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Dan kami cabut rasa ghil, penyakit yang ada di hati mereka. Ikhwanan ala sururin mutaqabilin, mereka bersaudara di atas dipan-dipan yang saling berhadapan. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin kita sampaikan bahwa fasda bima tu'mar, jadi sampaikanlah apa yang diperintahkan kepada kamu. Memang dakwah ini adalah perintah untuk melaksanakan dakwah baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan. Dan pada malam ini kita akan membahas dakwah Nabi secara terang-terangan, karena dakwah adalah merupakan perintah. Maka sesungguhnya perintah ini dilaksanakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun di awal dakwah ini sangat berat. Masya Allah. Kita bisa bayangkan bagaimana zaman jahiliyah yang sudah mengakar dan menggurita di tengah masyarakat Quraisy. Lalu kemudian datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin meluruskan kebiasaan-kebiasaan di tengah orang-orang Quraisy yang kekufuran dan kesyirikannya sudah mengakar dan menggurita. Dan pada pekan yang lalu kita sebutkan mereka merasa aneh. Iya. Apa yang dianggap aneh, aja'alal alihata ilahu wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia Muhammad ini menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini menjadi Tuhan yang satu? Inna hadza la syai'un ujab. Sesungguhnya ini sesuatu yang sangat mengherankan. Dan ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Islam itu dikatakan di permulaan datangnya Islam, ja'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Dan dia akan kembali, Islam itu datang dengan asing dan dia akan kembali asing sebagaimana semula. Untuk menghilangkan keterasingan Islam maka diperlukan dakwah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sangat pemberani menyampaikan dakwah ini di tengah komunitas Quraisy yang memang sudah diprediksi mereka akan menolak, resistensi dakwah cukup tinggi. Karena ini sesuatu yang baru yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kemudian Nabi tetap menyampaikan ini karena inilah perintah Allah. Dan kadang kekhawatiran kita terlalu berlebihan yang membuat kita menjadi pengecut. Menjadi orang yang tidak berani menyampaikan kebenaran. Padahal memang sudah ada jaminan Allah bahwa din yang benar ini
akan sampai di tempat di mana langit, sampai di tempat di mana sinar matahari pernah mendatanginya. Jadi tidak ada permukaan bumi pun yang kecuali didatangi oleh dakwah ini. Oleh dakwah ini. Masya Allah. Dan kita lihat sudah ada contoh-contoh bahkan sebelum Nabi ya. Ya. Sebelum Nabi sangat-sangat tidak masuk akal. Ternyata dakwah ini datang pendukung dakwah dari musuh itu sendiri. Allah Akbar. Kita lihat Nabi Musa alaihissalam hidup di zaman di mana dia itu atau bayi-bayi laki-laki itu disembelih. Tapi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala ternyata dakwah Nabi Musa itu berkembang justru di istana. Pada orang yang paling memusuhinya. Pada orang yang paling memusuhinya. Insya Allah. Dia sudah buat peraturan, dia sudah buat perda atau mungkin lebih tingginya mungkin instruksi presiden, instruksi raja untuk menyembelih orang-orang yang dilahirkan dan itu dia adalah bayi laki-laki. Tapi ternyata Nabi Musa tumbuh dan besar dan mendakwahkan itu di mana? Di istana Firaun. Di istana Firaun. Dan ini kekuatan dakwah. Kekuatan dakwah, ya. Masya Allah. Baik Ustaz, jazakallahu khair dengan fawaid ini bahwa dakwah memerlukan keberanian dan keberanian Rasulullah SAW ketika menyampaikan risalah ini sudah terukur ketika beliau membaca risiko dari penyampaian dakwah ini sendiri. Ya, belum lagi yang dikabarkan oleh Waraqah bahwa bakal terusir dari kampung ini, siapapun yang berdakwah bakal terusir, dan itu yang membuat heran Nabi SAW. Jadi menghadapi semua risiko ini Nabi SAW tidak peduli, dan itu dibenarkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Azizun alaihi ma anittum, sungguh berat apa yang kalian rasakan, ya. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Barangkali saya tambah sedikit prolog dari sirah ini, bahwa Nabi SAW menyampaikan risalah dan mendapatkan pertentangan luar biasa, sehingga orang-orang datang kepada Abu Talib, paman Nabi SAW, minta supaya ponakannya ini istilahnya rem-rem sadiki, atau laranglah dia dalam menyampaikan ini karena ini telah menyebabkan desas-desus atau ketidakstabilan dari antum melihat bagaimana ini usaha dari orang-orang menghalangi dakwah, karena ada kala dengan bujukan, ada dengan takhwif, menakut-nakuti, dan tafadhal Ustaz. Jadi bahasa penantang dakwah itu banyak. Ada dengan lughatul quwah, bahasa kekuatan, dan ada lughatul tashwih. Jadi dakwah itu dicitrakan buruk. Oleh karena itu bagi para pendakwah hari ini sangat penting bagi dia dakwah adalah kebaikan dan mencitrakan kebaikan juga. Dakwah ini dicitrakan baik. Dia itu baik, tapi harus dicitrakan juga baik. Dicitrakan baik. Bayangkan orang-orang kafir Quraisy dulu menganggap bahwa Nabi ini seorang pendakwah, jadi yang mereka melupakan rekam jejak Nabi. Mereka Nabi dikatakan majnun, orang gila. Padahal mereka tahu bahwa Nabi adalah orang yang paling berakal. Begitu juga Nabi dicap mencerai-beraikan persatuan, kehidupan rumah tangga, istri dan suami, anak dengan orang tuanya. Dan ini citra buruk yang seperti ini yang selalu dibangun oleh musuh-musuh dakwah. Musuh-musuh dakwah. Oleh karena itu dakwah ini juga perlu kita dakwakan dengan cara yang baik dan dicitrakan dengan baik. Kadang kita dalam berdakwah ini Ustadz dilematis. Pertama, menjaga hati untuk tidak dikenal atau tidak diketahui, cukuplah misi dan risalah yang disampaikan ini dikenal. Tapi di sisi yang lain ini perlu juga pencitraan baik tentang dakwah itu sendiri, dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Rasulullah dengan beraninya menyampaikan risalah dakwah ini dan mendapatkan resistensi dari masyarakat, kalau seandainya ada rasa takut dari Rasulullah, mungkin tidak akan terjadi. Tidak sampai risalah. Saya tertarik dengan dakwah ini
halangan-halangan yang mereka tempuh adalah tashwih, memburukkan citra dakwah. Sum'atul Islam ya. Iya. Dan kalau memang tidak mampu mereka memburukkan citra dakwah, kadang-kadang dengan kekerasan, Lughatul quwah ya. dengan bahasa kekerasan, termasuk di sini penusukan dai. Iya. Dan ini penusukan dai, dan ini kita sampaikan kepada para pendengar. Iya. Dai ini sudah dipuji oleh Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani Minal muslimin. Tidak ada yang lebih baik dari orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia beramal saleh wa qala innani minal muslimin. Minal muslimin. Masyaallah. Cukuplah pujian Allah Subhanahu wa taala kepada para dai karena mereka menyampaikan risalah, menyampaikan kebenaran ini. Yang kedua, jangankan dai, seekor ayam jantan saja dilarang untuk dicela. Jangankan dicela, dilarang. Kenapa? Ya. Karena dia membangunkan orang yang Salat. orang yang tidur untuk sholat. Orang yang tidur. Iya. Nah, yang dibangunkan oleh para dai ini tidak hanya tidur secara fisik, tapi juga rohiyah dibangunkan. Ruhiyah dibangun. Masya Rohiyah Allah. dibangunkan, dan subhanallah, dakwah ini, Ustaz, kita kalau mencoba untuk bicara tentang dakwah, ini manfaat dari dakwah ini kita bisa passive income. Iya. Iya. Artinya pahala yang akan kita dapatkan tidak hanya pahala kita, tapi juga pahala orang yang kita dakwai. Masya Allah. Dan ini, Jadi tanpa sadar kita memiliki penghasilan pahala. iya, jadi pahala ini masuk ke rekening kita, Masya Allah. passive income. Iya, iya. Kalau ada orang yang ingin investasi, mungkin dia lihat ada tanah yang sangat strategis, kemudian dia bangunkan ruko, tiap tahun dia Naik per bulan investasinya. investasinya dia dikontrak, dan akhirnya dia mendapatkan uang hanya duduk-duduk di rumah. Dalam dakwah juga begitu. Man da'a ila hudan kana lahu ajru mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu min ujurim syai'a. Siapa saja yang mengajak kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala, dan pahala orang yang mengikutinya tidak dikurangi sedikit pun, dan database-nya tidak pernah error di sisi Allah. Mungkin kita sudah tidak tahu orang yang kita dakwai, lalu kemudian dia mengamalkannya, dan begitu banyak, dan ternyata dia mengamalkannya, jadi dia akan masuk secara otomatis. Iya. Begitu besarnya pahala dakwah, Ustaz. Iya. Siapa saja kira-kira yang boleh berdakwah, atau apa artinya, siapa saja yang harus berdakwah ini sebenarnya? Yang berdakwah itu adalah orang yang mengetahui apa yang dia dakwahkan, dan tidak harus menjadi ulama. Iya. Walaupun hanya sedikit dari ilmu Islam. Balighu anni Walau ayat. Sampaikan walau hanya satu ayat. Kecuali kalau berfatwa, menyampaikan sesuatu hukum, itu harus dia fahami, dia ketahui. Tapi kalau dia tidak punya ilmu, ada pelarangan dari Rasulullah SAW. La taqfu ma laysa laka bihi ilm. Iya. Jangan engkau berbicara atau berfatwa terhadap sesuatu yang tidak kalian miliki ilmunya. Iya. Dan Rasulullah SAW mulai berhadapan dengan Quraisy sesudah mereka melihat bahwa Nabi SAW dakwah jahriyah, dan ini menarik minat terhadap orang-orang, khususnya kenapa para budak juga masuk ke dalam Islam, karena mereka melihat bahwa yang ditawarkan Islam adalah kesetaraan, ya, penghilangan kasta-kasta sosial di dalam masyarakat, bahwa seluruh manusia sama, seluruh manusia, tidak ada tuan, tidak ada budak, semuanya adalah budak atau hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia adalah in akramakum indallahi atqakum. Ketakwaanlah yang membuat kemuliaan, dan ini memang membuat takut orang-orang Quraisy, khususnya para pemegang status quo, bahwa lambat laun ya kedudukan mereka akan turun, atau hal-hal yang strategis yang mereka pegang saat ini akan hilang. Makanya yang turun tangan langsung untuk menghalangi dakwah bukan orang-orang sembarangan. Tercatat bahwa ada Al-Walid bin Mughirah, ya, Al-Walid bin Mughirah, ayahnya Khalid bin Walid, ya. Ayahnya Khalid bin Walid, dan dia disebut dengan ulama atau orang besarnya, ini tokoh ya, sentral ya, tokoh sentral. Bahkan ada ayat Quran turun menceritakan orang-orang Quraisy kenapa tidak turun kepada Al-Walid bin Mughirah. Iya, laula nuzil hadzal Qur'an ala rajulain fi qaryatain azim. Kenapa Al-Quran tidak turun kepada dua orang yang besar profesor, orang yang harusnya kalau wahyu ini diturunkan kepada orang yang pintar atau orang yang mulia di hadapan manusia, turun kepada Al-Walid bin Mughirah di Makkah, atau Naim bin Mas'ud yang ada di Taif.
Dan Al-Walid datang kepada Rasulullah SAW juga, artinya apa yang kau mau dakwakan ini, atau apa yang kau mau sampaikan ini, ya, kalau engkau menginginkan kekuasaan, kami akan jadikan engkau raja. Sangat menggiurkan ini. Sangat menggiurkan. Sangat menggiurkan. Artinya hitung-hitungan politis lumayan juga ya. Iya, sudah punya power. Sudah punya bisa power. dimanfaatkan dalam dakwah. Mungkin bisa dimanfaatkan dalam dakwah. Nah, ini yang saya ingin taklil dari Ustadz, ingin dikomentari di sini fawaidnya. Tawaran dari Al-Walid bin Mughirah untuk menghadang dakwah Nabi SAW, ditawarkan jadi raja, jadi pemimpin, ya, pemimpin politik di Mekah, ya, akan ditaati. Tapi Nabi SAW, atau engkau menginginkan harta, kami akan jadikan engkau yang paling kaya. Ya, artinya seluruh kontrak-kontrak pembangunan yang ada di Mekah kami serahkan kepadamu, ya, supaya modal dan seterusnya mengalir kepada Nabi SAW. Nabi pun diam. Dan demikian juga kalau memang dakwah ini menginginkan wanita untuk dinikahi, silakan nikahi siapa saja wanita yang ingin kau nikahi, ya. Dan Rasulullah SAW melihat berapi-apinya ini Al-Walid bin Mughirah memberikan proposal demi untuk menghalang dakwah. Nabi SAW bertanya, afarakt, kau sudah selesai? Sudah selesai tawaran itu? Kata Al-Walid, ya sudah selesai tawaran-tawaranku untuk, artinya supaya kau tidak berdakwah. Rasulullah SAW mengatakan, kalau begitu aku yang izinkan aku bicara. Dan di sini Nabi SAW membacakan surah Fussilat atau surat Hamim Sajadah, ya. Kemudian di akhir dari ayat itu, ya, Rasulullah SAW membacakan unziruka. Rasulullah SAW membacakan sebuah ayat yang kami peringatan kepadamu tentang, ya, hukuman terhadap kaum Ad, kaum Samud, ya, yang menjawabkan Al-Walid bin Mughirah berhenti ataupun mengatakan stop, selesai. Dan disinilah warna muka Al-Walid bin Mughirah, kata para ahli tarikh, bukanlah wajah waktu dia datang. Jadi berubah, bukan ya, bukan senyum waktu dia datang. Ya, Ustadz, barangkali tawaran-tawaran dakwah yang menggiurkan seperti ini, bagaimana antum memberi nasihatnya, insyaallah? Dalam surat Yusuf, usus ad-dakwah, dasar dakwah itu sudah disebutkan dengan jelas. Iya. Qul hadhihi sabili, katakanlah inilah jalanku. Ya, bagi para pendakwah, bagi para dai, dan bagi para mad'u, memang harus ada kejelasan dakwah ini. Kejelasan dakwah, kejelasan manhaj, kejelasan metode, kejelasan isi, kejelasan semua harus jelas. Masya Allah. Qul hadhihi sabili, katakanlah ini adalah jalanku. Dan saat Allah menyampaikan, katakanlah ini perintah. Dan kalau perintah Allah Subhanahu wa taala untuk ke nabi ini adalah merupakan kewajiban. Maka nabi disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dakwah inilah jalannya. Jalan Allah SWT. Ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah. Ini kejelasan yang kedua. Jadi yang pertama kejelasan manhaj, dan yang kedua adalah kejelasan objek, kepada siapa kita ini berdakwah. Ad'u ilallah. Kita ajak kemana? Apakah ilayya untuk popularitas saya, atau ilaina kepada kelompok, atau ilaika kepada pasangan seseorang, ini calon, apalagi di musim pilkada seperti ini, dekat. Apakah yang kita ajak ini hanya untuk kepada mereka, tapi ternyata ad'u ilallah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikut ala basirah. Ini asas yang berikut, ala basirah. Benar-benar di atas basirah ilmu. Iya. Dan ini tahapan-tahapan dakwah yang dilalui oleh Nabi. Jadi pertama tahapan bahwa dakwah melaksanakan secara sirriyah, secara sembunyi-sembunyi. Kemudian Nabi lakukan secara terang-terangan. Nah, baik sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan, ada kejelasan bahwa Nabi tahu bahwa dakwah ini adalah jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang ketika menapakkan kakinya di jalan dakwah, maka dia sedang menapaki jalannya Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang sedang berdakwah harus menyadari bahwa dia sedang menapaki jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadhihi sabili, karena Allah sampaikan qul hadhihi sabili. Apakah tidak menjadi sebuah kebanggaan bagi setiap para dai saat dia menapaki jalan Allah Subhanahu wa taala, di mana di sebagian manusia sedang menapaki jalan dunia, sedang menapaki jalan yang mungkin tidak mengantarkan kepada Allah, tapi dai
sadar betul bahwa sesungguhnya dia sedang menapaki jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Ustaz, sebelum lanjut, di sini saya memberi garis bawah bahwa ternyata yang membuat Nabi SAW tidak tergiur tawaran kalkulasi politik jadi raja, tidak tertarik dengan motif dunia yang ada di belakangnya ataupun motif wanita, karena Nabi SAW menyadari betul bahwa dakwah ini adalah ala basirah, ya, di atas ilmu, dan memang dakwah ini adalah jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika antum memiliki Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang lebih berharga, ya, selain memiliki Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini dan juga memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tafadhol Ustaz. Jadi kalau kita mendapatkan Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan mengikut. Tapi jangan sampai kita ingin mendapatkan selain Allah, akhirnya segala-galanya hilang. Jadi kalau kita tidak mendapatkan Allah, segala-galanya akan hilang. Maka Nabi, kenapa Nabi tidak tergiur dengan tawaran-tawaran yang sangat menggiurkan dan tidak bakoprol? Tidak bakoprol. Sebenarnya ini kesempatan bakoprol. Iya, itu semua karena Nabi sadar bahwa jalan yang sedang ditempuh ini adalah jalannya Allah Subhanahu wa taala. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Ini sasaran dakwah ini jelas mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ada juga tawaran yang menggiurkan dari malaikat, ya. Di mana Rasulullah SAW mendapatkan tawaran untuk dijadikan gunung ini menjadi emas. Padahal kalau kita lihat, berarti mungkin kalau kita yang mendapatkan tawaran yang seindah ini, kita akan berpikir berarti saya akan ambil keping-kepingan, jadi operasional dakwah akan saya. Ini Ustaz yang jadi pertanyaan. Bukankah tawaran politik jadi raja memuluskan dakwah? Harta yang barangkali gunung Uhud menjadi emas, ini juga menjadi pembiayaan dari dakwah. Atau dengan pernikahan, apalagi siapapun wanita yang tertarik kita nikahi, lewat silang saling dari pernikahan ini melebarkan para pendukung dari dakwah. Kenapa hal ini tidak dipilih? Atau jadi siasat dakwah itu bagaimana Ustaz? Nabi saat itu marhalatut ta'sis. Marhalatut ta'sis itu adalah marhalah pembangunan pondasi dakwah. Kalau dakwah ini dibangun dengan pondasi birokrasi secara struktural, maka ketika kekuatan secara struktural ini hilang, akan hilang juga dakwah. Begitu juga kalau seandainya dakwah ini hanya dikuatkan dengan materi saja, tanpa ada membangun manusianya, maka juga ketika materi ini hilang juga dakwah. Masya Allah. Oleh karena itu Nabi mengawali dakwah ini baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan. Yang dia cari pertama adalah kaderisasi dalam dakwah. Dalam setiap isme-isme yang ada, tanpa ada kaderisasi, maka akan dipastikan akan terkubur dengan pendirinya dakwah setiap yang diusung itu. Tidak berguna bangunan, tidak berguna apa? Iya, infrastruktur ini tidak akan berguna kalau seandainya sumber daya manusianya yang tidak ada. Maka Nabi, orientasi Nabi dalam dakwah itu mencetak para sahabat-sahabat yang memang militan dalam dakwah, sehingga mereka cikal bakal yang menjadi penakluk Cina, penakluk Eropa, penakluk Romawi, penakluk Persia, ini dari orang-orang yang terkenal dengan orang yang bermain di padang pasir. Masya Allah. Bermain di padang pasir, ya. Ini merupakan catatan tersendiri pemirsa sekalian, dan kenapa memang prioritas dakwah itu tauhid. Hikmahnya kita temukan dari penjelasan Ustadz kita tadi, bahwa sesungguhnya kalau memang Nabi SAW gunakan saja itu uang, harta, habis juga ini dakwah. Dan ini juga sebuah kritikan bagi kita sekalian sebagai para pendakwah jalan Allah, ya, tidak menjadikan materi sebagai tujuan dari dakwah itu sendiri, atau tidak menjadikan bahwa karir politik ini, ya, keinginan untuk meraih karir politik dengan menunggangi, ya, gelombang ataupun semangat beragama ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri telah memberi warning dalam siasat syariah, mengatakan siasatud dunya li khidmatil akhirah atau li khidmatid din, bukan siasatud din
li khidmati ad-dunya. Barangkali Ustaz masih ada lagi fawaid di sini dari jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun diskusi beliau dengan Al-Walid bin Mughirah ini. Yang ingin saya garis bawahi Ustaz, bahwa dakwah ini butuh rijal. Dakwah ini butuh rijal, butuh kader, butuh kader. Dan dalam Al-Quran itu Allah mengabadikan pujian terhadap seorang lelaki yang tidak terkenal. Dan sebelumnya kita ingin gambarkan bahwa dalam Al-Quran itu laki-laki itu dua bahasanya dalam Al-Quran, zakar dan rojul atau rijal. Iya. Kalau zakar sekedar menyebutkan jenis kelamin, ya, bahwa dia laki-laki. Dia laki-laki, walaysa dzakaru kal unsa. Tapi rojul atau rijal semuanya berbentuk pujian. Masya Allah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ada satu orang yang dipuji dalam Al-Qur'an karena memang dia mengambil peran dalam dakwah. Wa ja'a min aqsal madinati rajulun Yas'a. Masya Allah. Dan telah datang dari penjuru kota, dari orang kampung. Min aqsal madinati rajulun, seseorang. Jadi dia tidak terkenal. Orang yang tidak terkenal namanya, tidak tersorot kamera, tapi perannya min aqsal madinati rajulun yas'a, seseorang yas'a, dan dia memiliki cepat-cepat memiliki perhatian. Ada aksi, ada usaha. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Apa kata dia? Wahai kaumku, ikutilah para nabi dan rasul. Dia bukan siapa-siapa. Dia bukan seorang alim, dia bukan seorang ulama, tapi dia katakan, wahai kaumku, ikuti yang sana. Dan ini dalam dakwah juga bisa kita manfaatkan saat kita tidak bisa menulis status dakwah. Kita tidak bisa menulis faedah-faedah yang bisa bermanfaat, maka ketika kita bisa membaca status orang lain yang bermanfaat, maka kita gunakan jari untuk share, like and share. Iya. Ya, ittabi'ul mursalin. Ikutilah para mursalin, para rasul-rasul itu. Saya bukan siapa-siapa, saya tidak tahu apa-apa. Cuma ikuti yang ini. Allah Akbar. Mendapatkan pujian dalam Al-Quran. Dan itu akan mendapat pahala yang sama dengan para pendakwa. Pendakwa tadi. Masya Allah. Ad-dalu alal khair kafa'ilihi. Yang menunjukkan kebaikan akan mendapat pahala yang sama dengan orang-orang yang diajarkan itu. Dan ini mungkin yang disebut oleh Ustadz tadi, passive income. Ya, penghasilan pahala yang akan datang terus menerus tanpa kita berbuat adalah termasuk amalan tersebut dakwah. Dia adalah pekerjaan para nabi, para rasul, dan juga yang dilakoni oleh Nabi SAW. Namun rambu-rambunya seperti yang disampaikan oleh Ustadz tadi. Ya, sebuah keikhlasan bahwa ini jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga godaan-godaan dunia yang ditawarkan oleh Al-Walid bin Mughirah dia bukan sesuatu lagi yang terasa menggiurkan bagi Rasulullah SAW. Yang menarik, sesudah Nabi SAW membacakan surah Fussilat kepada Al-Walid bin Mughirah, dan orang-orang melihat dari jauh bahwa Al-Walid bin Mughirah bukan lagi DP muka yang waktu datang ini dia pulang. Dia ekspresi wajahnya berubah. Dan orang-orang datang kepada Al-Walid bin Mughirah, apa yang kau dengar dari Muhammad? Di sini dia mengatakan, ya, innahu la talawah, innahu la halawah, wa inna alaihi la talawah, wa innahu ya'lu wa la yu'la alaihi. Ya. Kata-kata yang kudengar dari Muhammad ini bukan kata-kata yang biasa, ya. Manis di atas manis, ya. Lembut di atas kelembutan, indah di atas keindahan. Sesungguhnya dia tinggi dan tidak ada yang bisa menandingi apa yang diucapkan oleh Muhammad. Orang mengatakan barangkali itu syair. Al-Walid mengatakan saya tahu itu syair. Ya, syair siapa yang tidak aku tahu? Al-Walid bin Mughirah luas wawasan syairnya. Dan mereka orang-orang Quraisy yang memang memiliki kemampuan syair. Syair. Namun Al-Walid bin Mughirah itu bukan syair. Orang mengatakan barangkali itu sihir. Al-Walid mengatakan aku tahu itu sihir, jampi-jampinya, rapal-rapalnya, syarat-syaratnya, bahkan penangkal sihir. Aku tahu, tapi itu bukan sihir. Orang mengatakan barangkali dia orang gila,
mengucapkan, dia tahu, saya tahu gerakan orang gila, kata-kata orang gila, tanda-tanda orang gila. Ini yang Facebook kan, Instagram, bahkan bisa makan bakso dan update status. Enggak mungkin orang gila. Kalau orang gila saya tahu tanda-tandanya. Itu Al-Walid bin Mughirah yang mengetahui bagaimana tanda-tanda orang gila. Dia bukan orang gila. Orang mengatakan barangkali ya dia orang yang bicara semaunya. Semua komentar orang menghukumi Muhammad ditolak oleh Al-Walid bin Mughirah. Artinya bahwa ini betul-betul yang baru kudengar. Selanjutnya orang mengatakan kepada Al-Walid bin Mughirah, kalau begitu bagaimana? Al-Walid mengatakan, saya punya 2 nasihat pada kalian. Yang pertama, ikuti saja apa yang dia katakan. Ikuti yang kalian katakan, yang dia katakan. Orang-orang Quraisy mengatakan, kami tidak mungkin mengikuti apa yang dikatakan oleh Muhammad. Ya, tidak akan mungkin. Kata Al-Walid, kalau kalian tidak mau mengikuti apa yang dikatakan Muhammad, maka biarkan saja dia seperti itu. Biarkan saja dia berdakwah. Orang-orang akan berkumpul dengan dia, orang-orang akan mendukung dia, dan mungkin dia akan berperang. Kalau dia menang, kemenangannya kemenangan kalian. Karena dia Quraisy. Kalau dia memegang tampuk kekuasaan sebagai bangsa Arab, maka kemuliaan kalian, syarafukum, kemuliaan kalian. Tidak perlu kalian turut berjuang dengan dia. Cukup hubungan kekuraisannya itu, kalian menjadi mulia dengan dia. Jadi yang penting tinggalkan saja dia berdakwah kalau kalian tidak suka. Namun tawaran yang kedua ini pun tidak diiyakan oleh Quraisy. Saya sendiri sebelum bertanya kepada guru kita fawaid dari sini, memang ini kadang-kala ini dakwah. Banyak orang yang harusnya kalau kau tidak mau ikut itu dakwah, biar saja itu dakwah terus. Asli ada orang yang akan ikut. Dan itu tidak merugikanmu, orang lain ikut dakwah kamu tidak ikut, itu tidak akan merugikanmu. Ini bagaimana ini Ustaz? Jadi memang fikus sirahnya ya, tafadhal. Jadi dalam setiap kurun waktu, dalam setiap zaman itu selalu ada pengusung dakwah dan selalu juga tampil manusia-manusia penantang dakwah. Ya Allah. Dan pasti kalau kita sering mendengarkan yang namanya persekusi para ustadz, para dai, di zaman dulu sudah ada persekusi. Ya. Sudah ada persekusi. Hanya yang menarik ungkapan Lahalawa tadi, Al-Walid ibn Mughirah. Ya. Memang Al-Quran ini memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Allah. Kalau kita lihat, kenapa Nabi hanya diberikan Al-Quran, sementara dia diutus untuk rahmatan lil alamin, seluruh alam semesta. Jangkauan dakwahnya begitu luas, kemudian juga tantangan dakwahnya juga begitu variatif. Kenapa tidak diberikan mukjizat seperti mukjizatnya Nabi Sulaiman? Bisa menjadikan angin sebagai kendaraannya. Karena dia kan rahmatan lil alamin. Jadi kemana-mana bisa. Jadi dia bisa terbang kemana-mana. Dan ternyata kalau dari sini kita lihat bahwa Al-Quran itu kedahsyatannya melebihi kedahsyatan angin. Kita lihat hari ini, bagaimana? Al-Quran lebih cepat dari angin dan lebih memiliki kekuatan. Dengan satu ayat yang dibacakan, maka ini akan berpengaruh. Pengaruhnya dan begitu cepat. Coba kita lihat pengaruhnya dakwahnya Nabi Sulaiman. Itu hilang, walaupun mukjizatnya begitu besar, dia kemampuannya bisa berbicara dengan seluruh makhluk termasuk hewan, jin. Semestinya ini diberikan kepada Nabi. Jin pun takluk di bawah Sulaiman. Semestinya ini diberikan kepada Nabi karena Nabi jangkauan dakwahnya dan betapa variatifnya mad'u, objek dakwah. Tapi ternyata Al-Quran melebihi dari itu semua. Masya Allah. Dan memang Al-Quran ini diturunkan di tengah kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan bahasa tingkat tinggi. Bahasa tinggi itu masyarakat Arab. Dan Al-Walid sendiri orang yang sastrawan. Tapi dia tidak mampu. Dan ini kalau seandainya dia jujur, maka dia akan segera mengikuti Muhammad SAW. Sebagaimana Tufail ibn Amr. Tufail ibn Amr juga tunduk begitu mendengarkan bahasa-bahasa Al-Quran. Nah, kenapa hari ini Al-Quran tidak kita rasakan kekuatan bahasanya, kekuatan maknanya? Ini karena kita pertama al-bu'du az-zamani. Jadi jauhnya kita dari zaman di mana turunkan Al-Quran. Yang kedua al-bu'dul makani. Al-bu'dul makani jauhnya
Kita juga dari tempat. Dari tempat, bukan orang Arab. Nah yang ketiga al-bu'dul lisani, jauhnya Bahasa itu jauh sekali kita. Sehingga ada orang yang baca Al-Quran kita anggap ini hal yang biasa. Walaupun saya masih dengar Ustaz Yusuf, nenek saya itu walaupun tidak tahu bahasa Arab, tidak paham Al-Quran, tapi dia sangat senang mendengar orang yang mengaji. Biasanya kan di mik ini mengaji. Betul. Sayup-sayup kedengaran iya. Pengajian, beliau suka. Masya Allah. Intinya Al-Quran ini adalah sebuah mukjizat besar yang mampu merubah peradaban. Masya Allah. Iya, merubah peradaban. Dan kita lihat ada tantangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kalian betul-betul memiliki kemampuan retorika, fasaha, balaghah, sastra yang tinggi, coba datangkan seperti Al-Quran. Al-Quran. Juga mereka tidak mampu, maka tantangan yang kedua yang Allah sampaikan bi asyri suwarim. Jadi 10 surat saja tetap tidak bisa. Maka terakhir tantangan Allah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Panggil saksi-saksi atau penolong-penolong kalian selain Allah. Kalau kalian betul-betul ini cari, datangkan satu ayat. Ya. Itu pun tidak cukup. Satu ayat ini kalian lawan satu ayat ini dan datangkan sastrawan kalian, pakar-pakar bahasa. Inilah pembuktian bahwa Al-Quran ini sesuatu yang sangat luar biasa, yang memiliki kedahsyatan. Ini baru dari sisi syairnya. Masya Allah. Bagaimana dari sisi maknanya? Dari makna, dari pesan yang ada di dalamnya. Dari kebenaran yang disampaikan di ratusan tahun yang silam terbukti di zaman hari ini. Ya. Masya Allah. Ustaz, jazakallah khair. Ini barangkali yang kita cari-cari pemirsa. Ketika kita mengatakan, Ustaz, kalau Al-Quran itu mukjizat, seolah-olah jiwa saya atau keterkaitan saya dengan Al-Quran itu jauh. Ya. Pengaruhnya itu bagaimana? Ya. Memang Ustaz mengatakan karena kita ada 3 sebab jauhnya kita dengan Al-Quran. Jauhnya zaman ketika dia turun, jauhnya tempat, dan juga jauhnya bahasa kita dengan Al-Quran. Bagi jamaah sekalian yang pernah umroh ataupun haji, mendengar bacaan Quran kita di Gorontalo beda dengan ketika kita mendengar Quran di Masjidil Haram. Iya. Apalagi ketika sang imam membacakannya. Dan ini wallahu ta'ala alam, memang kita harus cari mana yang aslinya. Kadangkala kita di rantau rindu biluhuta, binte biluhuta, rindu milu siram. Atau bagi teman-teman yang dari Makassar, rindu makan coto di Gorontalo. Ketika antum makan coto di Gorontalo, antum merasa sama dengan rasa coto Makassar. Tapi ngomongnya hampir sama. Hampir sama. Tapi belum itu aslinya. Demikian juga milu siram yang ada di luar Gorontalo, orang bilang ini sama dengan Gorontalo atau hampir sama dengan Gorontalo, tapi sebenarnya tidak sama. Kalau mau yang asli, datanglah ke Makassar, makan coto Makassar di sana, makan milu siram yang asli di Gorontalo, aslinya. Kenapa? Dekat. Dan ternyata zauk, rasa itu ya lebih dekat ketika kita berada di tempatnya. Dan ini barangkali yang kita alami semua ketika kita haji, kita umroh. Kalau betul-betul kita ada di Mekah, dengar Quran itu rasa lain, ya, sentuhannya dan kemudian memang dekatnya kita karena memang mungkin banyak kali mengaji ketika dalam perjalanan tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, memang juga hubungan Al-Quran ini dengan manusia, hubungannya ke hati. Ya, interaksi Quran dengan manusia ini di hati, sehingga memang tidak akan bersatu di dalam hati ketika hati kita tidak dikuasai juga dengan jiwa yang mau mencintai, mempelajari Al-Quran, ya kan? Ingin lari dari Quran, baru kemudian kita juga mau dengar Quran. Ini barangkali yang orang di pasar-pasar bilang kalau didengar mengaji panas-panas dan seterusnya. Ustaz, masih ada lagi Al-Walid bin Mughirah dengan Rasulullah SAW ini, ya. Ketika Abu Jahal kan mulai curiga, jangan-jangan Al-Walid bin Mughirah ini mulai mengikuti Muhammad. Dan kalau Al-Walid bin Mughirah menjadi pengikut dari Muhammad SAW, ini sebuah ancaman besar karena ilmuwan yang ikut, tokoh yang berpengaruh. Ya, bagaimana jadinya kalau Einstein menafsirkan Al-Quran? Satu di antara tafsiran Al-Quran, rumus-rumusnya dikatakan oleh Einstein ataupun orang-orang yang memang
memiliki pengaruh besar terhadap dunia, ya, ini tentu membuat sebuah kegegeran, sehingga Abu Jahal sendiri datang kepada Al-Walid. Antisipasi, dia sudah mau antisipasi. Dia mau antisipasi, dan memang dengan cara yang agak licik sedikit. Dia mengatakan, Abu Jahal mengatakan kepada Al-Walid bin Mughirah, saya dengar masyarakat Mekah ini, Quraisy ini, mau mengumpulkan koin untuk diberikan kepadamu. Al-Walid mengatakan, untuk apa saya dikumpulkan uang? Artinya penghinaan kepada orang kaya diberikan sumbangan. Harusnya orang kaya kan memberi sumbangan, tapi kenapa kalian mau Kata Abu Jahal bahwa orang-orang mau mengumpulkan sumbangan diberikan padamu karena mungkin engkau tamak dengan kerajaan ataupun kekuasaan yang dijanjikan oleh Muhammad. Qul la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah, kalian akan menang, menguasai Arab dan selain Arab. Maka saya datang ini hanya menyampaikan kabar itu, bahwa kamu kayaknya tertarik dengan Muhammad. Kata Al-Walid, saya tidak tertarik, saya cuma mengatakan sebenarnya saya independen sesuai dengan ilmu yang saya kuasai, bahwa itulah yang dikatakan oleh Muhammad. Tapi disinilah Abu Jahal mengatakan, kau harus mencela dia. Ya, celaan syair, dia bukan penyair. Sihir, dia bukan penyihir. Berbagai tuduhan harus dituduhkan kepada Muhammad. Di sini Al-Walid bin Mughirah cari-cari kira-kira tuduhan apa ya untuk Islam, untuk Muhammad. Cuma tuduhan yang paling dekat itu kalau dia disebut sihir. Ini pun ketika ditanya, kenapa tadinya dia bukan penyihir, kenapa kalau tuduh sihir? Al-Walid mengatakan, karena cuma penyihir yang bisa memisahkan suami dan istri, anak dengan orang tua dan seterusnya. Upaya orang menjauhkan umat dari Al-Quran, umat dari Islam itu kadangkala dengan stereotip ataupun penamaan-penamaan yang keliru seperti ini, radikalisme dan seterusnya. Barangkali Ustaz ada fawaid yang lain juga yang antum bisa tambahkan. Islam ini kalau seandainya bukan agama yang dijamin oleh Allah, maka mungkin Islam ini sudah tidak ada, namanya saja sudah tidak ada. Karena betapa banyak stigma negatif yang ditudingkan kepada Islam. Sebagaimana Abu Jahal, Abu Lahab, dan Al-Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf memberikan stigma negatif terhadap Islam. Tapi dasarnya Islam adalah agama yang dijaga oleh Allah, lalu kemudian juga para pengusungnya adalah orang-orang yang mukhlisun. Maka semua terbantahkan. Satu yang mereka tidak bisa sampaikan tentang Rasulullah SAW, stigma miring sudah ada, yang namanya tukang sihir, majnun, orang gila, dan stigma miring yang lain. Semua tuduhan sudah ada. Kecuali satu kata. Apa itu, Ustaz? Kecuali mereka tidak berani mengatakan bahwa Nabi itu pembohong. Allahu Akbar. Karena sifat dan sikap serta perilaku Nabi sebelum dia jadi Nabi sudah al-amin. Al-amin. Inilah pentingnya bagi para dai untuk senantiasa menjaga rekam jejak. Allah Akbar. Itu yang pertama. Yang kedua, menjaga agar supaya lisan ini jangan berbohong. Seorang muslim tidak akan berbohong. Iya. Mungkin dia bisa melakukan kesalahan yang lain, tapi jangan berbohong. Karena kalau berbohong, iya, apalagi berbohong atas nama langit, ini berbahaya. Ini akan berbahaya. Oleh karena itu dalam hadis Nabi disebutkan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ada orang yang dia dalam kehidupan sehari-hari tidak mau berbohong, mengikuti Nabi karena memang tidak berbohong. Tapi dalam urusan agama, dia sudah tahu bahwa inilah hadis maudhu', hadis yang tidak bisa dipakai, hadis palsu, dia berani mengatakan itu. Padahal sesungguhnya kalau mau jujur, kekhawatiran kita berbohong kepada Allah seharusnya lebih besar karena berkenaan dengan hukum. Ini mungkin kita lari sedikit dari apa yang disampaikan, tapi substansinya bahwa sebagai seorang dai diperlukan untuk memiliki sifat kejujuran. Kejujuran dan menyampaikan agama ini harus jujur. Kemudian juga sebab kalau kita berbohong maka kita akan ditulis di sisi Allah menjadi pembohong. Kadzaban. Masya Allah. Pemirsa di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikian besar anjuran untuk berbuat jujur.
Allah tidak memilih orang untuk menerima risalah menjadi nabi kecuali karena terkenal dengan kejujuran. Iya, Al-Amin. Padahal Nabi SAW gantengnya terkenal, kekayaannya juga setelah menikahi Khadijah terkenal. Tapi Allah Ta'ala menitik beratkan kepada kejujuran. Terpercaya dia. Terpercaya. Dan umat ini juga artinya seorang yang ditimbang imannya dengan seluruh umat ini, imannya lebih berat. Tidaklah iman itu berat kecuali karena satu sifat yang dimiliki oleh orang tersebut, itu siddiq, kejujuran. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya kedudukan jujur itu adalah kedudukan kedua sesudah Nabi. Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqin. Mereka itulah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala. Ketika kita dalam Al-Fatihah selalu ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang kau beri nikmat. Siapa orang-orang yang diberi nikmat? Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqin. Orang-orang yang diberi nikmat itu ternyata para nabi. Nah, nomor 2 sesudah nabi itu siddiqin. Mungkin tidak boleh lagi, tidak ada kesempatan kita jadi nabi, berdoa mau jadi nabi. Tapi sangat besar kemungkinan kita bisa menjadi siddiq, orang yang membenarkan nabi, orang yang berusaha juga jujur seperti nabi dalam kehidupan ini, di dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar serta pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum barangkali berakhir kajian ini, dan kalau ada pertanyaan sebenarnya kami bisa jawab di sini. Saya menyapa dulu pendengar. Ada Ustadz Abdullah yang hadir, ada Ahmad Dalanggo juga dari Pohuwato, ada Ustadz Irwinda, ada Ami Salim, Masya Allah Zubaidi menonton juga, barakallahu fiik. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ada Abu Nafisah, ada Ibu Guru juga ini dari SMU 3, Ibu Rifkah menonton kita, ada Pak Ahmad Khairuddin, dan ada Pak Wahyudi, Abdul Qassam juga menonton dari Palu, Masya Allah. Ada Ibu Hartin, ada Ibu Hadiah, Saharlina Muaduto. Ya, siapa lagi Ustaz yang muncul di? Ada Orlin Ruqayyah, Masya Allah. ada Zelita Wadipalapa, Iya. Pak Imran Mulamahu, Pak Masya Rusli Allah. Daud juga ada, Masya Allah. Abu Ufairah, Masya Allah. Ada Abu Muhajir juga, Lasaba ini, dan Sirwal Sarawa juga hadir. Moko Ago, Pak Jum Suryadi, Ustadz Jum Suryadi barangkali dari Ampana menonton. Ada Aling Talamu aja dari Palu, dan semua penonton atau pendengar yang online maupun yang nanti insya Allah menyaksikan acara kami ini offline. Barakallahu fikum dengan menyaksikan acara bincang-bincang santai seputar sirah ini. Barangkali saya mendengar suara azan Isya, petanda bahwa tidak lama lagi kajian ini insya Allah akan kita akhiri. Namun kita minta kalamul akhir atau close statement dari Ustadz berhubungan dengan materi yang telah kita bahas malam hari ini. Fadhal Ustadz. Ya, pertama dakwah ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada setiap muslim, dan tentunya sesuai dengan kapasitas yang dia miliki. Apa yang dia ketahui itu yang didakwakan, dan jangan coba-coba untuk mengatakan sesuatu yang kita tidak ketahui. Yang kedua, dakwah ini disampaikan secara terang-terangan, namun tetap mengikuti ketetapan agama ini, bahwa agama ini disampaikan dengan hikmah. Kemudian yang kedua dengan penuh ilmu. Kemudian yang ketiga kejelasan arah dakwah ini, dan kepada siapa kita ajak orang ini, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak heran kenapa para dai itu mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi beberapa pujian yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, kita sebutkan penyebutan rajul, ya. Kemudian juga ada penyebutan, tidak ada kata yang paling bagus kecuali dari orang yang menyampaikan dakwah. Man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Yang berikut Ustaz, bahwa dakwah ini ada usaha-usaha pemburukan citra dari dakwah itu sendiri. Tapi memang karakter dakwah, karena memang kebenaran yang dia sampaikan, maka kebenaran itu walaupun ditimpa dengan kebatilan, maka kebenaran itu akan terus tetap tampil selama masih ada pengusung-pengusung kebenaran. Dan ini bisa kita sampaikan lewat dakwah,
ilallah subhanahu wa ta'ala, dan untuk menghilangkan gurbatul Islam, keterasingan Islam itu, supaya Islam tidak terasing, maka disinilah dakwah. Iya. Jadi kalau kita lihat Islam pertama, ja'al Islamu ghariban, Islam pertama datang dalam keadaan asing, itu di mata orang kafir. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan dia akan kembali asing sebagaimana semula. Dan keterasingan Islam yang kedua ini lebih berat, karena tidak hanya di mata orang-orang kafir, tapi di mata orang Islam itu sendiri. Sehingga tidak heran orang Islam menganggap bahwa aturan agamanya sesuatu yang menyulitkan, sesuatu yang aneh, terlalu radikal, terlalu fundamentalis. Padahal berangkat dari keterasingan dia dengan Islam. Dia sudah mulai terasing. Nah, keterasingan inilah yang bisa kita hapus dengan dakwah. Iya. Masya Allah. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Fawaid yang sangat berharga bagi kita sekalian dan bagi pribadi saya. Masya Allah, banyak ilmu-ilmu segar, ya, insight, fawaid yang bisa kita ambil dari beliau. Jazakumullah khair. Saya sedikit ingin menggarisbawahi dari yang Ustaz sampaikan, bahwa dakwah inilah yang menjadikan ajaran Islam tidak terasing. Maka semua kita penonton sekalian dan siapapun, gerakan untuk mendakwakan agama Islam ini di mana dan kapanpun. Lihatlah ketika dakwah itu hidup di Madinah, orang munafik saja sholat, bahkan orang malu untuk tidak sholat. Orang munafik berzikir, orang munafik berinfak. Namun ketika dakwah itu menjadi asing, orang melakukan sholat saja akan dituduh ekstremis dan seterusnya. Kita melihat bagaimana saudara-saudara kita di Uighur, ya, ketika dakwah tidak jalan ataupun mengalami hambatan, maka memakai songkok saja kriminal, berpuasa bulan Ramadan kriminal. Nah, agar amalan-amalan Islam ini tidak dituduh dan tidak dicap dengan sesuatu yang buruk, maka dakwah harus tetap jalan, khususnya di medsos. Kata Ustaz tadi, kalau tidak mampu berdakwah, like, share, ya, sampaikan apa yang disampaikan, sebagaimana peran dari Rajul min Aqsal Madinah yang disampaikan Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz. Fawaid mawalam hari ini kepada pemirsa sekalian, doa dan harapan kami semoga antum selalu dalam keadaan sehat walafiat. Barakallahu fikum. Terima kasih. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, jangan lupa untuk peduli pada korban banjir bandang di Kecamatan Bulawa dengan berdonasi di nomor rekening yang ada di bawah ini serta nomor kontak kami. Insyaallah Wahda Peduli, Wahda Islamia Zakat, Wais, dan seluruh relawan kami akan siap sedia menyalurkan dari titipan antum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.